hal terakhir yang mau gue bicarakan tentang Elon Musk adalah semacam pertanyaan mengenai apakah hal-hal baik yang dia punya, hardworking yang dia, kemampuan dia untuk tahan banting dalam situasi yang sangat stressful, engineering skill dan engineering filosofinya yang gila juga. Bagaimana dia, yang gue bilang sebelumnya ya, satu-satunya hukum yang mesti dipatuhin itu hukum fisika, sisanya cuma rekomendasi. Masuk hukum maksudnya hukum undang-undang cuma rekomendasi. Dan bagaimana dia bisa nge-push itu sehingga ya kita bisa punya rocket industry lagi, ada mobil listrik dan seterusnya. Tapi apakah itu hal baik itu bisa dipisahkan gak sih? Atau dia entangled, atau dia terjalin dengan hal buruknya dia juga, kayak lack of empathy mungkin terutama. Dan ya mungkin itu ya paling utama, lack of empathy dan mungkin semacam arogansi tentang apa yang dibutuhkan oleh planet ini, oleh orang-orang di planet ini, oleh umat manusia. Apakah bisa dipisahkan ya antara dua hal itu? Entah ya, nggak tahu juga. Soalnya itu yang dipertanyakan si biografer, si Walter Isaacson di akhir buku, dan itu juga yang bikin gue bertanya-tanya, apakah kayak kita nggak bisa deny bahwa dari yang gue baca ya di setiap orang sih, kadang-kadang hal baik itu datang dari hal-hal buruk. Kayak misalkan di Elon Musk, kegilaan dia untuk netapin deadline yang sangat tight, yang sangat singkat, yang sangat tidak masuk akal, itu yang bikin workernya stres dan menganggap dia brengsek. Itu juga yang bikin perusahaan-perusahaannya bisa bertahan kan. Dan psychological stress yang dialami pas kecil, abuse dari ayahnya, ya gue rasa pasti sedikit banyak punya pengaruh besar terhadap bagaimana dia bisa memanage stres dan bagaimana dia bisa memanage stres di usia dewasa. Dan tentu tidak ada justifikasi untuk hal buruk yang dia lakukan gitu. Justifikasi dalam artian hal yang seharusnya buruk itu kita anggap jadi baik karena dia datang dari Elon Musk atau karena dia punya utilitas untuk umat manusia, katakanlah. Nggak bisa juga. Cuman yang harus ditekankan adalah ya itu tadi, hal-hal buruk itu tidak, ya seringkali bisa campur jadi satu dengan hal-hal baik. Dalam artiannya datang beriringan, atau bahkan hal baik menghasilkan hal buruk, atau hal buruk menghasilkan hal baik, seperti contoh yang udah gue utarakan. Jadi nggak tahu sih, tidak tahu. Yang jelas ketika gue baca Elon Musk, gue sadar ya seperti sebagaimana semua manusia sih, mereka complicated. Dan ketika lo udah di posisi Elon Musk gitu ya, yang udah jadi manusia paling kaya di dunia, yang punya SpaceX, Neuralink, Tesla, mustahil untuk membuat semua orang suka, mustahil untuk. Dan untuk sampai di level itu menurut gue kayak Michael Jordan lah. Gue liat Michael Jordan biografinya kan, kayak ini orang gila sih, ini orang yang ultra kompetitif, yang ya semua hal tuh dimasukin ke hati gitu, jadi competition gitu semuanya. Dan gue rasa emang untuk jadi sekaliber Elon Musk, gak mungkin lo gak punya
sesuatu yang lo korbankan, nggak mungkin lo punya semacam, nggak mungkin lo nggak jadi, sulit untuk lo untuk tidak jadi borderline psikopat kadang-kadang. Yang dikorbankan itu empati, bukan dikorbankan sih, dia tidak, mungkin tidak secara sadar mengorbankan, tapi intinya ada hal-hal yang membuat lo kayak ini dikit lagi sakit jiwa sih. Trait-trait kayak tadi miskin empati, maniak deadline gitu kan. Tapi itu tadi itu juga yang bikin dia sukses. Jadi ya itulah dunia, kompleks, baik buruk campur jadi satu, dan baik buruknya pun relatif. Jadi itulah tentang Elon Musk. Personality yang sangat-sangat menarik sih setelah gue baca, menarik sih. Gue merekomendasikan sih kalau lo tertarik untuk baca bukunya Walter Isaacson, itu menarik sekali. Nah itu aja lah.